seorang wanita muslimah menjamin seseorang asing masuk ke Madinah dengan jaminan dia, orang itu jadi aman. Nah, jadi ada kedaulatan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam poin-poin daripada Fakta Madinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ikhwati fillah, izzati, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf dan menuntut ilmu, dan sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat Isya, intizarus shalah ba'da shalah. Dan kami mohon maaf pada pertemuan yang lalu kami tidak berhadir di sini karena kami sedang ada agenda safari dakwah di Bandung dan Jakarta. Alhamdulillah pada maghrib ini menjelang Isya kita sama-sama bisa Allah kumpulkan kembali di tempat ini. Dan topik yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah seputar tentang masalah hijrah Nabi SAW. Karena maksud kami tak lain adalah agar dalam awal tahun baru Islam itu di bulan Muharram, kita memang seyogyanya untuk terus belajar daripada inspirasi kisah hijrah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan bagaimana inspirasi hijrah itu bisa kita terjemahkan dan menjadi inspirasi kita di dalam kehidupan kita saat ini. Kalaulah para sahabat telah berijtihad menjadikan hijrah itu adalah nama untuk tahun Islam, artinya bahwa tahun Islam ini berganti atau setiap tahun Islam itu datang, maka hijrah itu harus menjadi wacana kita bersama untuk kita belajar di belakang daripada proses hijrah Rasulullah SAW. Nah, dalam pertemuan kali ini kami mencoba untuk mengambil pelajaran hijrah Nabi dari sisi pendidikan politik yang Nabi ajarkan daripada hijrah beliau dan dari awal mula kehidupan Nabi di Madinah. Yang pelajaran politik ini tentu kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita bernegara. Jadi ini pelajaran yang langsung memang Nabi lakukan di Madinah. Kita selaku umat Nabi, selaku umat Islam, pendidikan politik yang dilakukan oleh Nabi ini perlu untuk kita pelajari dan kita ambil inspirasi di situ dalam kita membangun sebuah bangsa, apalagi kita berada dalam sebuah negara yang punya kedaulatan saat ini dan memiliki hukum. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi berangkat hijrah ke Madinah dan para sahabat sampai semua di Madinah, Nabi menghadapi banyak masalah di sana. Banyak masyakil yang terjadi di sana yang Rasulullah ditunggu, Rasulullah lah yang menyelesaikan solusi, yang memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Jadi datangnya Muhajirin dan Ansor ke Madinah itu bukanlah sebenarnya menyelesaikan masalah, awalnya menambah masalah. Nah, sekarang perlu kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. Siapa? Yang ditunggu adalah daripada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, Nabi mendapatkan masalah di Madinah itu. Di sana ada orang Yahudi, adalah yang Nabi belum pernah hidup bersama dengan mereka di Madinah selama di Mekah. Kemudian di sana ada orang munafikin, ya, yang kemudian kita ketahui bagaimana masalah Nabi dengan orang munafik itu, ya. Kemudian
kondisi orang Ansor, yaitu kaum Aus dan Khazraj pada saat itu, mereka yang baru saja selesai daripada perang saudara. Ya, Aus dan Khazraj, orang Arab di Madinah atau Yathrib pada saat itu baru saja selesai perang saudara. Mereka masih ingat siapa yang membunuh ayah mereka dalam perang saudara itu mereka masih ingat, masih ada ingatan itu. Yang lebih kurang seperti kita hari ini, Mas Adong tahu siapa yang telah melakukan kekejaman itu, masih ketahuan gitu. Kemudian kondisi orang-orang Aus dan Khazraj yang mereka juga sangat secara ekonomi pas-pasan. Mereka tidak menguasai perekonomian Madinah. Enggak. Perekonomian Madinah tidak dikuasai oleh kaum Aus dan Khazraj. Lalu datang orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Orang Muhajirin dan Ansor datang orang Muhajirin datang ke Madinah. Orang Muhajirin datang dengan tidak membawa modal. Ya, tidak membawa modal. Karena mereka berhijrah sampai dengan selamat saja ke Madinah sudah sebuah syukur besar, ya. Mereka tidak membawa bekal bersama dengan mereka. Maka tinggalnya mereka di Madinah tanggungan siapa? Tanggungan orang-orang Ansor semuanya. Maka Rasulullah SAW dalam pada ini, apa yang akan beliau lakukan? Di awal-awal Rasulullah harus membuat sebuah sistem yang menjamin ini semua berjalan dengan baik antara orang Muhajirin dengan Ansor, antara sesama Ansor, dan juga antara Muhajirin Ansor dengan orang Yahudi. Ini bagaimana adanya suatu ikatan yang dengan ikatan ini mereka bisa aman tenang. Orang Yahudi tidak merasa terancam dengan masuknya orang Muhajirin, orang Ansar ke dalam Islam atau orang Arab ke dalam Islam pada saat itu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, tidak lama setelah Nabi sampai ke Madinah, hampir semua orang Arab, rumah-rumah orang Arab di Madinah itu sudah masuk Islam, kecuali beberapa keluarga saja daripada suku Aus yang belum masuk Islam pada saat itu. Terus Islam, ya, memasuki rumah-rumah orang Ansor, dan mereka semua secara serentak masuk ke dalam Islam, kecuali beberapa rumah saja daripada suku Aus yang masih berproses masuk dalam Islam. Ini kan gelombang baru yang bisa memicu masalah dengan orang Yahudi. Dan Nabi belum punya pengalaman pada saat itu untuk hidup dengan orang Yahudi seperti apa. Nah, inilah muskilah-muskilah yang dihadapi, yang coba kita bayangkan oleh Nabi SAW bersama dengan orang muslimin. Di antara orang-orang Muhajirin juga ada yang sangat fakir sekali. Mereka adalah yang merupakan yang disebut dengan ashabus suffah, yang mereka bahkan tinggal di masjid Nabi SAW. Nah, lalu kita lihat yang Nabi lakukan adalah yang pertama sekali, sebagaimana sering kita dengarkan, adalah Rasulullah atas nama iman, atas nama akidah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, ya, mempersaudarakan atas nama iman, ya. Di antara mereka dipersaudarakan seperti Ibnu Mas'ud dengan Muaz bin Jabal, dipersaudarakan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sa'ad bin Muaz, Abu Bakar dengan Kharijah al-Ansari, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin al-Yaman, Bilal bin Rabah dengan Usaid bin Khudair misalkan. Ini adalah persaudaraan yang dilakukan dijadikan oleh Nabi. Mereka Aus dan Ansar dan Muhajirin menjadi seperti keluarga. Jadi bagaimana orang-orang Muhajirin ini masuk ke dalam Madinah atau ke dalam orang Ansar bukan selaku pendatang baru, suku baru, tapi masuk selaku keluarga. Jadi bukan cuma diterima di kampung, tapi juga diterima di dalam keluarga, dijadikan seperti keluarga mereka sendiri. Persaudaraannya sampai begitu adanya.
Sehingga di awal-awal itu dijadikan hukum juga yang dipersaudarakan ini mereka bisa saling mewarisi, ya. Jadi warisan pada saat itu bukan hanya warisan atas dasar keluarga, zawil arham, bukan gara-gara rahim, tapi warisan pada saat itu adalah karena adanya persaudaraan seiman begitu. Sehingga kalau ada orang Ansar yang meninggal, orang Muhajirin bisa mewarisi. Sampai begitunya ukhuwah yang dijalin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Aus dan antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan bukan cuma bersaudara seiman begitu, jadi anggota keluarga, bahkan saling mewarisi. Sampai kemudian turun dalam surat Al-Anfal, ya, yang Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Turun ayat surat Al-Anfal ayat ke-75 ini, berakhirlah atau dinasahlah hukum warisan atas dasar ukhuwah seperti itu, ya. Nah, sampai begitunya kita lihat dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dipersaudarakan oleh Nabi, jadi masuk orang-orang Muhajirin selaku keluarga orang Ansar. Terjadilah kerjasama yang baik antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Orang Muhajirin mereka punya pengalaman dalam berdagang. Orang Muhajirin ini kan orang-orang Quraisy, punya pakar-pakar perdagangan mereka, bahkan perdagangan luar negeri. Sedangkan orang Ansar, orang Yathrib, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki modal dan juga memiliki lahan. Terjadilah kerjasama ini antara pemilik modal dan lahan dan juga para ahli-ahli perdagangan. Nah, orang Muhajirin, sahabat-sahabat ini, mereka membuat pola manajemen bagaimana produksi korma di Madinah bisa lebih banyak dan bisa diperdagangkan keluar. Nah, orang Ansar membuka lahan lebih banyak, modal mereka ada demi untuk produksi dan ekspor terhadap korma di Madinah lebih banyak. Terjadilah kerjasama ini dengan baik, ya. Sehingga dari sini giat ekonomi pun meningkat. Giat ekonomi meningkat, orang Ansar juga mulai melupakan akan terjadinya cekcok ataupun perang saudara yang pernah terjadi sesama mereka dulu. Kerjasama dengan baik di bidang ekonomi pun terjadi. Ini betul-betul menjadikan rasa persaudaraan yang kuat sesama mereka atas dasar iman, membangkitkan giat ekonomi di Madinah. Ini hal yang produktif dan positif terjadi, auranya menjadi semakin baik. Akhirnya orang-orang Muhajirin tidak menjadi beban secara ekonomi secara langsung bagi orang Ansar. Mereka kerjasama di bidang ekonomi seperti itu. Maka kita kenal bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan kepada beliau setengah daripada harta Sa'ad bin Rabi' dari Ansar, beliau tolak. Beliau bahkan ingin berdagang sendiri di pasar karena orang Muhajirin ini orang-orang Quraisy, orang-orang dari Mekah, sahabat-sahabat datang dari Mekah ini adalah orang-orang yang memiliki kepiawaian dalam masalah berdagang. Nah, mereka mengatur pasar sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat pasar baru khusus untuk orang Muslimin di Madinah. Karena Nabi tahu pada saat itu ketika giat ekonomi semakin meningkat, umat Islam sudah mulai mereka punya produksi khusus. Akhirnya Nabi membuat, dan ada hajat kebutuhan khusus, Nabi membuat pasar khusus di Madinah di luar pasar orang Yahudi. Nah, ini dia. Giat ekonomi itu meningkat. Jadi pasar orang Yahudi yang mereka di sana tidak memakai akhlak, tidak ada etika, ada ribanya di situ, ada pembohongan, ya. Ada manipulasi, kemudian monopoli lagi di situ. Itu akhirnya Nabi menanganinya dengan membuat pasar sendiri, pasar umat Islam. Nah, pasar umat Islam ini dibuat oleh Nabi dengan aturan-aturan khusus.
Aturan-aturannya tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada ihtikar di situ. Tidak boleh ada manipulasi. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami itu bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak, ada aturan di situ. Maka akhirnya sekarang dilihat, sebenarnya orang mau ke pasar itu menginginkan barang yang murah atau sebenarnya memerlukan etika dan akhlak. Pasar itu hanya sekedar bicara masalah barang atau bicara masalah di sana paling penting juga adalah masalah akhlak etika di dalam berdagang. Kalau orang hanya perlu barang murah saja, maka pasar orang Yahudi itu memang pasar yang udah lama tuh. Di pasar yang dibuat oleh umat Islam ini mungkin barangnya belum begitu banyak, tidak lengkap. Kemudian cuma di sini adalah terjamin secara akhlak, etika dan yang lain keamanan terjamin. Mana yang lebih diinginkan orang? Ingin barang atau ingin mereka itu punya akhlak, etika dan jaminan yang baik dalam di pasar? Ternyata orang nggak menginginkan cuma barang doang. Bukan barangnya yang penting, bukan murahnya yang penting, tetapi juga adalah keamanan daripada manipulasi, daripada monopoli, keamanan daripada modal mereka juga. Ini menjadi sangat penting daripada hanya sekedar dapatkan barang yang sesuka hati mereka atau yang murah. Makanya pasar Islam akhirnya berkembang. Pasar Yahudi ini mulai ditinggalkan. Jadi hukum ekonomi nggak semata-mata bahwa mana yang murah saja udah selesai urusan. Enggak. Itu yang perlu kita perhatikan. Ada etika dan akhlak juga di pasar, ini menjadi hal yang paling penting. Yang menjadikan pasar itu ada trust tinggi. Trust paling tinggi di situ. Akhirnya trust tinggi di pasar yang dibuat oleh umat Islam, berkembanglah pasar umat Islam ini, pasar Yahudi mulai ditinggalkan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa termasuk di antara kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Nabi begitu cepat memperhatikan tentang pundi ekonomi yang penting untuk dakwah untuk umat ini. Ada pasar khusus, berarti mereka punya modal khusus yang berputar di situ dan untuk pembiayaan terhadap kehidupan mereka. Pasar tersendiri yang khusus. Ada etika kita sendiri, modal kita sendiri, laba untuk kita sendiri, yang itu untuk umat semuanya. Ini yang membuat pembiayaan terhadap umat itu berkembang dengan baik. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaupun kita di negeri kita ingin bicara tentang masalah Islam, bicara tentang umat Islam juga kita juga harus berpikir bahwa pasar umat Islam itu di mananya dan seperti apanya. Kalau seandainya pasar kita, ekonomi kita justru yang memegang kendali itu adalah orang yang memusuhi Islam atau tidak ada urusan dengan umat Islam, maka dakwah Islam dan agenda-agenda besar dalam agama kita itu sulit untuk kita wujudkan. Itu perlu untuk kita perhatikan. Ada kekhususan ekonomi Islam, ada kekhususan pasar umat Islam. Ada modal-modal orang Islam, laba, untung, itu yang dikelola bersama oleh umat Islam demi kepentingan umat Islam itu sendiri. Itu kita butuhkan. Maka hari ini sayang pada saat kita pahami ekonomi kita, pasar modalkah, pasar apa saja perusahaan-perusahaan besar bahkan yang paling kaya itu bukannya umat Islam. Bukannya orang-orang yang peduli terhadap agama atau di kalangan umat Islam, justru orang lain. Ini sangat disayangkan. Umat Islam harus peka, harus paham akan ini. Pada saat di pasar-pasar kita juga saat ini masuk misalkan ke tempat kita supermarket yang hari-hari hajat-hajat kebutuhan hari-hari kita, mulai dari permen sampai beras itu mungkin yang akan kita beli di tempat yang perusahaan itu tidak mengeluarkan zakat, dan itu dengan kita tidak menggubris, tidak menganggap hal itu sesuatu yang lain yang terjadi biasa saja, sehingga nanti akhirnya pundi-pundi ekonomi penting umat itu justru dipegang oleh orang yang sama sekali nggak ada urusan dengan agama atau nauzubillah bahkan memusuhi Islam. Jadi kita akan lemah dan loyo dalam hal ini. Maka
Ekonomi Islam harus kuat ya, begitu mulai dari akar dari bawah sampai urusan yang lainnya. Ini maka dengan demikian kekuatan dakwah itu akan kuat. Perlu kita perhatikan itu. Nah, maka pemimpin-pemimpin kita yang mengambil kebijakan juga harus menjaga ekonomi bawah umat ini kuat, tidak dikuasai oleh orang-orang yang nanti memusuhi umat ini, sehingga umat kini bisa ketahanan nasional kita juga akan terancam gara-gara tidak kuatnya umat dalam basis bersatu mereka. Baik, setelah Nabi melakukan persaudaraan dan terjadi ada imbasnya kepada sektor ekonomi ya, para ulama dalam sejarah juga, dalam para sejarawan kita mengambil kesimpulan bahwa ketika Nabi mempersaudarakan ini menjadi modal kuat terhadap terbentuknya sebuah negara, cikal bakal sebuah negara di Madinah ya. Dengan adanya persaudaraan atas nama iman, maka muncul setelah itu adalah persatuan di dalam sebuah tempat. Maka muncullah istilah umat setelah itu ya. Umat itu artinya apa? Jama'atun minan nas. Istilah umat ya. Umat itu adalah sekelompok manusia yang bersatu atas dasar satu ideologi, satu tujuan, satu keyakinan. Jadi baru dikatakan umat dalam bahasa Arab itu ya. Umat itu istilah terminologi yang dipakai untuk sejumlah orang yang tinggal di suatu tempat memiliki satu visi, satu misi, satu keyakinan ya, satu visi, satu keyakinan, baik keyakinan secara akidah ataupun mempunyai satu misi kehidupan bersama ke depan. Itu dipakai istilah umat dengan beberapa variasi yang berbeda dalam perbedaan ulama dalam memberikan definisi umat ini. Nah maka dari sini kita katakan munculnya atau lahirnya sebuah negara itu kemudian dengan didasarkan oleh adanya umat yang lebih dahulu, baru kemudian adanya sebuah negara setelah itu. Adanya pemimpin, adanya dustur ataupun undang-undang. Ya. Karena sebuah negara mesti memiliki ada rakyat yang menyatu, padu, tidak saling cerai-berai. Kalau rakyatnya cerai-berai terus berperang satu sama lain, tidak saling mengakui eksistensi satu sama lain, negara tidak mungkin ada. Ya, tidak mungkin ada negara yang orang di dalamnya saling berperang tidak menyatu. Setelah menyatunya rakyat atau masyarakat di suatu tempat membentuk seperti sebuah umat seperti kita katakan tadi, lalu lahir setelah itu adanya dustur, undang-undang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mempersaudarakan itu, lalu kemudian Rasulullah membuat dustur ataupun undang-undang bagi Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah, yang mengatur urusan kehidupan antara umat Islam sesama mereka dan juga dengan orang Yahudi. Nah, lahirlah undang-undang setelah itu ya, menjadi dustur. Yang pertama kita lihat di antara poin-poin yang Nabi sebutkan adalah al-muslimun min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi orang muslimin dari orang Quraisy dan dari Yathrib dan siapa saja yang mengikuti mereka dan berjihad bersama dengan mereka adalah satu umat yang memiliki satu kesatuan, umat yang bersatu. Jadi Nabi mulai dalam Fakta Madinah ini Nabi menyebutkan bahwa orang muhajirin dari orang mukmin muhajirin dari Quraisy, dari Mekah, berserta dengan orang mukmin Ansar dari Madinah itu bersatu padu menjadi satu umat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan Yahud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil yahud dinuhum walil muslimina dinihim illa man zalama wa athama fa innahu la yutah illa nafsahu ahli baitih. Kemudian Nabi menyebutkan juga Yahud Bani Auf
Yang ada di Madinah ummatun ma'al mu'minin. Umat dianggap umat juga bersama dengan orang-orang mukmin. Nah, ini kan. Jadi kalau begitu makna umat enggak untuk orang Islam saja, Ustaz. Di sini kita pahami bahwa makna umat punya satu akidah, satu persaudaraan, atau juga makna umat adalah orang-orang walaupun beda akidah tapi punya satu misi, satu visi kebersamaan di sebuah tempat. Mereka bisa menyatu dengan orang Yahudi ini bisa menyatu dengan orang mukminin di Madinah dengan apa? Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kesatuan. Mulailah makna umat ini terbuka dan lebar dan menjadi enggak cuma orang mukmin saja, bukan non mukmin yang mau hidup damai dengan orang mukmin juga bisa disebutkan menjadi umat yang menyatu padu. Ya. Begitu. Kemudian di antara poin-poinnya juga adalah inna 'alal yahud nafaqatuhum 'alal muslimina nafaqatuhum. Ya. Sesungguhnya bagi orang-orang Yahudi mereka menanggung nafkah mereka sendiri, orang muslimin juga menanggung nafkah mereka sendirinya. Dalam masalah hidup masing-masing tanggung sendiri. Artinya bahwa orang mukmin tidak menanggung kehidupan orang Yahudi enggak nanggung kehidupan orang mukmin, masing-masing tanggung sendiri. Kalau ada perang, pembiayaan sendiri-sendiri, ya. Wa anna bainahum an-nasru 'ala man haraba ahli hadhihi sahifah. Dan bagi orang mukmin dan orang Yahudi saling membantu kalau ada musuh yang memerangi mereka. Jadi kalau ada musuh orang Yahudi yang sudah membuat fakta bersama dengan orang mukmin, kalau ada musuh luar memerangi orang Yahudi, orang mukmin bantu orang Yahudi ini yang sudah membuat fakta bersama untuk bersatu. Begitu juga kalau ada musuh orang-orang mukminin, orang Quraisy dari Mekah ingin menyerang orang mukmin di Madinah, maka orang Yahudi wajib bantu juga. Jadi kita yang udah punya satu kesepakatan hidup bersama, kalau ada orang luar yang memusuhi kita ingin menyerang kita, kita akan saling bantu satu sama lain. Nah, ini dia konsekuensi daripada Fakta Madinah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. La yaqtul mu'minun mu'minan fi kafirin wa la yansuru kafiran ala mu'min. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ya, tidak dibunuh orang mukmin mukminan fi kafir, ya. Kalau seandainya orang mukmin terjadi cekcok dan pembunuhan dengan orang kafir yang merupakan musuh mereka, maka orang mukmin tidak dibunuh. Begitu juga tidak boleh menolong orang kafir yang memusuhi orang mukmin atas orang mukmin. Jadi nggak boleh menolong. Yang sudah buat fakta ini nggak boleh menolong musuh mereka demi memusuhi orang mukmin ataupun orang Yahudi yang telah membuat fakta ini. Nggak boleh. Justru saling membantu, bukan memusuhi mereka. Nah, itu disebutkan dalam fakta ini, dalam fakta ini. Man kharaja minal Madinah amana wa man qa'ada amana illa man zalama wa athama. Kemudian di antara poin yang dibuat oleh Nabi apa? Bahwa siapa saja yang keluar dari Madinah, maka dia aman, dijaga keamanannya, dijamin keamanannya, enggak ada boleh yang mengganggu. Wa man qa'ada amana, siapa yang tinggal di Madinah dia adalah aman, tidak akan diganggu. Ada orang Yahudi yang telah buat fakta bersama ini pergi keluar Madinah, maka dia akan terjaga, enggak boleh ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu orang Yahudi itu, maka akan berurusan dengan seluruh orang Madinah. Nah, begitu. Jadi ada jaminan kehidupan. Itu yang sangat penting. Sebuah negara harus menjamin setiap pribadi bangsanya, rakyatnya aman kemana saja pergi. Kita selaku orang Indonesia misalkan berangkat pergi ke luar negeri, kalau terjadi apa-apa dengan kita, ada enggak jaminan keamanan dari negara kita untuk menolong kita? Kalau negara sanggup menjamin aman menolong kita, berarti negara itu masih ada. Tapi kalau rakyatnya pergi ke luar negeri, ada apa-apa enggak ada, enggak tahu minta tolong kemana, negara enggak ada. Nabi sudah membuat poin ini. Siapa saja orang Madinah yang udah buat fakta ini, kemana dia pergi dia akan aman. Tinggal di Madinah dia aman, keluar juga aman. Nah, dia. Kita lihat luar biasa ya.
Kemudian zimmatullahi wahidah yujiru alaihim adnahum wal mu'minuna ba'dhum mawali ba'dun nasi ba'dunan nas. Kemudian zimmatullah wahidah, jaminan daripada Allah itu berlaku untuk semua, ya, untuk semua. Yujiru alaihim adnahum, maka boleh orang-orang di Madinah itu untuk menjamin orang lain bersama dengan mereka, boleh. Ya, jadi kalau misalkan ada orang mukmin, orang Madinah yang masuk dalam fakta ini, ada datang orang luar. Orang luar ini dijamin oleh salah seorang orang Madinah, baik mukmin atau orang Yahudi, orang itu terjamin juga. Misalkan ada orang asing, nggak tahu ini siapa, masuk ke Madinah, dapat jaminan dari satu orang Madinah, orang itu juga akan aman. Karena apa? Ini jaminan si fulan, maka dia akan aman, tidak akan diganggu. Berarti dianggap ini adalah keluarganya, saudaranya, jaminannya. Ini dulu dalam kehidupan orang Quraisy juga, ini ada istilah, adalah ijarah seperti ini. Ada istilahnya jaminan yang dijamin oleh satu orang. Walaupun seorang mukmin, seorang wanita sekalipun, itu jaminan mereka dianggap di dalam Islam pada saat itu. Jadi kalaupun ada seorang wanita muslimah menjamin seseorang asing masuk ke Madinah dengan jaminan dia, orang itu jadi aman. Nah, jadi ada kedaulatan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam poin-poin daripada fakta Madinah ini. Jadi dari sini bukan cuma ini yang dibuat, banyak poin-poin fakta secara komplit yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bahwa artinya sebuah negara itu dibangun sejak awal itu harus ada kesepakatan bersama atas dasar undang-undang yang ditaati secara bersama. Oleh sebab itu, mana lebih duluan ada negara atau duluan ada umat? Negara duluan ada atau umat duluan ada? Umat duluan ada. Umatlah yang melahirkan sebuah negara. Sehingga adanya sebuah negara karena ada umat. Umat dulu yang ada, baru negara ada. Ini perlu kita pahami. Maknanya bahwa kalaupun ada sesuatu terjadi dengan negara, dengan bangunan sebuah negara, dengan segala elemen dalam sebuah negara, selama umat ini tidak retak, maka negara itu kuat. Tapi kalau seandainya negara menghancur dengan segala sistem negara dan elemen negara, komponen negara merusak umat, negara itu bisa hancur. Karena negara itu kokoh berdiri di atas pondasi umat yang menyatu bersaudara. Ya. Umat menyatu dan bersaudara. Kalaulah datang penduduk asing ataupun penjajah asing ke suatu tempat, kalaupun mereka berhasil untuk memporak-porandakan sebuah negara dengan misalkan dengan menculik kepala negara, membunuh kepala negara, kemudian membubarkan elemen negara, DPR-nya dibubarkan, semua dibubarkan, tapi umat masih saling menyatu atas nama sebuah ide, sebuah pikiran, satu visi, satu misi, mereka umat ini bersaudara, negara itu akan balik. Undang-undang tidak lagi diberlakukan oleh misalkan oleh musuh, negara tetap akan ada. Maka perlu kita perhatikan poin penting sekali. Jangan sampai negara yang sudah berdaulat itu fungsinya memporak-porandakan umat. Gak bisa itu. Negara bunuh diri. Umat yang sudah ada menyatu satu padu, bersaudara atas dasar iman, atas dasar akidah, ini harus dijaga oleh negara, disanjung oleh negara, ya, disanjung oleh negara, dijaga betul bagaimana persatuan kesatuan atas dasar akidah iman ini terus teraju dengan kuat agar pondasi negara kuat, ketahanan negara itu kuat. Makanya di antara kesuksesan pertama daripada negara yang yang dicetuskan ataupun yang
yang diselenggarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sejak awal, karena terjadinya ta'akhi, persaudaraan yang kuat sesama dengan antara Muhajirin dan Ansor di Madinah. Elemen Yahudi seperti apa? Orang Yahudi apakah menyatu padu? Enggak, akhirnya orang Yahudi berkhianat. Ya. Orang Yahudi akhirnya berkhianat. Terhadap siapa? Terhadap perjanjian ini. Yang semestinya mereka saling menolong, saling membantu, ternyata yang terjadi apa? Mereka berkhianat, membantu musuh-musuh orang muslimin untuk menyerang Madinah. Nah, ini dia. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini yang menjadi masalah orang-orang munafik di sana. Sehingga kenapa akhirnya orang Yahudi diusir oleh Nabi di Madinah? Karena pengkhianatan mereka terhadap Fakta Madinah ini. Bukan gara-gara mereka Yahudi, orang Yahudi nggak boleh hidup. Bukan. Kalau ada yang mengatakan bahwa diusir gara-gara mereka Yahudi, bukan gara-gara Yahudinya, karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian ini yang sudah disepakati bersama. Mereka khianati. Maka siapa saja yang berkhianat, jangankan orang Yahudi, orang Muslim sekalipun berkhianat, tidak mau hidup sesuai dengan peraturan bersama, ya dia nggak pantas hidup di tempat kita. Ya. Ada kesepakatan bersama. Nah, ini diantara kesuksesan daripada negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita selaku negara kita katakan adanya agama, adanya Islam yang merupakan mayoritas penganut Islam di negeri kita ini adalah merupakan elemen penting daripada kebersatuan umat ini dan tegaknya negara Islam, negara Indonesia ini. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara, nggak bisa. Karena sesungguhnya negara yang besar ini berdiri di atas umat yang bersaudara atas nama iman. Kalau seandainya negara berfungsi untuk memporak-porandakan iman daripada umat ini, maka negara akan hancur, akan ambruk. Kenapa? Ini mereka menyatu padu atas dasar iman. Justru fungsi negara adalah bagaimana menjaga iman, persaudaraan, kekuatan. Kalaulah Islam muslimin di Indonesia ini menyatu padu atas dasar kekuatan iman mereka, negara mensuplai sebanyak mungkin bagaimana iman mereka bisa subur. Ya. Maka negara harus mengadopsi bagaimana kemudian unsur iman, unsur Islam ini ke dalam negara, sehingga ketahanan negara itu bisa tetap terjaga. Sekian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.